Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah ibadah kota. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ajak anak-anak kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran mereka Tuhan, untuk boleh fokus hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan ya. Kita angkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku
siapkan hati kita angkat pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti sungguh sukacita ya. Oke, hari ini Kak Fitri menceritakan tentang firman Tuhan dengan tema melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil di dalam Matius 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Nanti adik-adik bisa membacanya di rumah ya. Hari ini Kak Fitri ada cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Pada suatu hari, Yesus datang ke suatu danau dan dia menceritakan tentang perumpamaan kepada semua orang, dan orang itu ingin mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus. Ketika itu Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang penabur. Kita lihat pada suatu hari Tuhan Yesus menceritakan seorang penabur. Ada seorang yang petani pergi ke ladang dan membawa benih. Benih itu ada 4 yang akan ditabur. Yang pertama, saat ia menabur, benih itu menyata ada yang jatuh di jalan-jalan. Adik-adik, kalau benih jatuh di jalan, apa yang terjadi? Pasti diinjak orang. Ya, benih itu diinjak orang. Bukan diinjak orang aja. Coba adik-adik lihat. Ada seekor burung. Ya, bukan seekor burung aja, tapi burungnya banyak. Dan benih yang jatuh di jalan itu dimakan oleh burung. Ya. Berarti kalau benih dimakan sama burung, berarti benih itu tidak akan bertumbuh. Ibaratnya adik-adik, kalau burung itu seperti iblis. Kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Adik-adik datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak tersimpan dalam hatinya, iblis akan mengambil dan iblis akan merusak semuanya, dan adik-adik tidak tahu firman Tuhan, dan adik-adik tidak bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Yang kedua, ada yang rupanya benih itu jatuh di tanah yang
berbatu-batu ya. Kalau benih dijatuh dengan batu-batu, apa yang terjadi? Apakah tumbuh? Ya, pasti tumbuh. Tapi tidak lama kemudian benih itu layu. Ketika bertumbuh tapi layu. Kenapa? Karena tanahnya sangat tipis. Ya, tanahnya tipis. Nah, tiba-tiba datanglah matahari. Ketika matahari datang, benih itu tidak akan bertumbuh dengan sempurna karena dia jatuh di batu-batu. Nah, kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kalau adik-adik memikir, nanti habis ibadah saya mau nonton film kesukaan saya gitu. Kalau kita tidak fokus mendengar firman Tuhan itu akan lenyap. Kita adik-adik tidak akan menjadi berkat bagi setiap orang ya. Yang ketiga yaitu ada benih yang ditabur di semak duri. Nah, adik-adik pernah lihat duri? Nah, kalau kita jatuhkan benih di duri, apa yang terjadi adik-adik? Akan tumbuh? Ya, pasti akan tumbuh, tambah lama tambah besar. Tapi ingat adik-adik, dia tidak akan bisa bertumbuh tinggi. Kenapa? Karena dia akan dihampit dengan duri ya. Ketika dia mau bertumbuh, ada penghalangnya. Nah, kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, tadi adik-adik sudah ibadah online di rumah, mendengarkan firman Tuhan. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, adik-adik ada yang suka mengganggu saudara-saudaranya, kakaknya, colek kakaknya, gangguin kakaknya, atau sebaliknya, adiknya mengganggu teman-temannya. Itu benih yang ditabur di semak duri. Kalau kita benih di semak duri, tidak akan menjadi apa-apa adik-adik. Jadi kita tidak akan menjadi buah ya. Nah, yang keempat, benih itu ini yang penting. Benih itu harus jatuh di tanah yang subur supaya menghasilkan buah yang baik ya. Supaya benih yang kita tanam di tanah yang subur, tanahnya subur, berlimpah dengan adanya matahari, tanahnya banyak bahannya. Nah, dan akhirnya buah itu terus bertumbuh dan akan menjadi berkat ya. Dan bukan bertumbuh saja adik-adik, tapi dia akan menghasilkan buah. Nah, buahnya itu bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Nah, kalau adik-adik mau yang poin yang keempat, mau bertumbuh, benih bertumbuh yang baik, adik-adik harus mendengar firman Tuhan yang baik, duduk yang manis, fokus mendengarkan firman Tuhan, yang bisa membaca Alkitab, bawa Alkitabnya ya, dan membaca Alkitab. Nah, kalau kita mau melakukan firman Tuhan tadi di tanah yang subur, adik-adik harus rajin di rumah. Nah, kalau adik-adik coba, siapa di sini suka buat jadwal jam berapa membaca Alkitab, jam berapa mau berdoa, jam berapa untuk menyembah Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau buat jadwal, wah, luar biasa ya, luar biasa. Berarti adik-adik adalah orang ingin bertumbuh dan mengalami berjumpa dengan Tuhan dan ingin dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Kalau adik-adik hidupnya tidak punya jadwal, tidak punya disiplin, tadi ada benih jatuh di jalan, tadi benih jatuh di batu-batu, jatuh di duri. Nah, adik-adik mau yang ketiga ini? Oh, semuanya tidak mau ya. Maunya yang keempat ya, di tanah yang subur. Kalau adik-adik mau di tanah subur, mari Kak Vicky undang adik-adik untuk tetap ingat buat jadwal. Mulai sekarang ya, dari hari Senin buat jadwal untuk terus baca Alkitab di rumah setiap hari. Bukan 1 kali seminggu ya, tapi setiap hari. Nah, rajin menulis Alkitab. Nah, Gereja Efata kan ada program menulis Alkitab setiap bulan. Nah, adik-adik mari belajar untuk disiplin
tentukan diri, buat jadwalnya, kapan waktunya adik-adik untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Kalau adik-adik lakukan itu, wah, adik-adik pasti mendapatkan buah, dan adik-adik pasti akan bertumbuh tahap dan akan menjadi orang yang luar biasa. Siapa yang sudah menjadi orang luar biasa dipakai Tuhan? Ya, semuanya. Dipakai Tuhan dengan apa? Studi adik-adik berhasil, ya. Siapa di sini mau studinya berhasil, mau dapat juara 1? Wah, semuanya mau juara 1 ya. Ya, kalau mau juara 1, ingat pesan Kak Fitri, harus membaca Alkitab, berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan memuji nama Tuhan. Nah, walaupun kita ibadah online, Kak Fitri minta adik-adik harus sungguh-sungguh datang ibadah ya. Walaupun di rumah, tapi tetap sikap ibadah yang benar. Pakai baju gereja, duduk yang manis, fokus mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik lakukan itu setiap hari Minggu, adik-adik pasti mendapatkan sesuatu. Ketika firman Tuhan diberitakan, siapapun yang memberitakan firman Tuhan untuk sekolah Minggu, adik-adik mendapatkan rema dan adik-adik mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya. Nah, di depan Kak Fitri apa ini? Ya, ini tomat ya. Biji tomat ini sangat kecil sekali, ya. Adik-adik bisa lihat ya, biji tomat sangat kecil. Nah, kalau biji tomat ini kecil, nah, dia akan bisa menghasilkan buah yang besar ya, yang besar. Nah, kenapa? Karena dia ditanam di tanah yang baik, yang subur. Makanya ketika tomat itu bertumbuh, daunnya bertumbuh lebat dan ada buahnya, dan akan dipetik sama siapa? Sama manusia, dipetik untuk dimakan, untuk pakai sayur, untuk dan sebagainya. Nah, adik-adik seperti itu ya, seperti tomat ya. Kalau adik-adik mau hidup bertumbuh di dalam Tuhan, harus benar-benar fokus sama Tuhan, tidak ada main-main ya. Benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Oke? Siapa di sini mau melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kami diminta ya, semuanya harus hidup semakin hari semakin berubah ya. Walaupun sekarang virus corona tidak menghambat adik-adik untuk datang sama Tuhan, tapi mari adik-adik lebih sungguh-sungguh datang sama Tuhan ya. Walaupun sama saja, mau ibadah di rumah, mau ibadah di gereja, itu sama. Tuhan itu ada di mana-mana, ada di rumah adik-adik, ada di gereja. Yang penting, yang paling penting, adik-adik harus fokus dan memiliki hati kepada Tuhan Yesus ya. Semua Kak Fitri percaya semua pasti memiliki hati kepada Tuhan Yesus. Baik anak-anak kecil, anak-anak besar pasti memiliki hati kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat buat adik-adik, dan ingat pesan Kak Fitri, harus melakukan firman Tuhan, dan ingat harus disiplin waktu ya, supaya adik-adik semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan imannya juga semakin bertumbuh. Amin. Ya, Kak Fitri minta semua lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah untuk kami dengar ya Bapa. Biarlah firman Tuhan kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ajari setiap anak-anak sekolah minggu untuk lebih dekat kepada Engkau Tuhan, lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan lebih mengasihi Tuhan, dan lebih menghormati kedua orang tua mereka ya Bapa. Berkati di masa muda mereka, pertumbuhan mereka, biar mereka Tuhan lebih mengenal pribadi seperti Engkau ya Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja setiap kami ya Bapa. Engkaulah juru selamat setiap kami ya Bapa. Engkau penolong dalam kehidupan kami, supaya anak-anak gereja Ephrata semakin bertumbuh dan mengalami
buah dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan anak-anak, dan karakter anak-anak sekolah minggu semakin hari semakin Tuhan ubahkan pola pikir mereka Tuhan, biar mereka menjadi anak yang takut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan bagi firman-Mu, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil, kelas besar terambil dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita akhiri ibadah kita.